Dalam satu pidatonya beliau pernah menyampaikan kalimat begini, kata Bung Tomo ini, andai kata tidak ada kalimat takbir, kata beliau, saya tidak tahu dengan cara apa saya harus membangkitkan putra-putra terbaik bangsa ini untuk bangkit berjuang melawan penjajah. Itu kata beliau. Kalau tidak ada kalimat takbir, tidak ada kalimat Allahu Akbar, saya tidak tahu, kata Bung Tomo, dengan kalimat apa saya harus menggerakkan putra-putra terbaik bangsa ini untuk bangkit berjuang melawan penjajah. Makanya kan di dalam sejarah dicatat bahwa 10 November itu adalah hari pahlawan yang sangat luar biasa. Di Surabaya ya, gitu. Para pemuda-pemuda kita itu kan bangkit dari tidurnya, dia berjuang, maju ke medan perang, maju ke medan perang, maju ke medan perang melawan penjajah hanya dengan peralatan yang sederhana. Apa peralatannya itu? Bambu kunci. Apa yang menggerakkan gelora juang mereka? Tidak ada lagi dengan kalimat Allahu Akbar. Kan takbir itu kalau udah diucapkan dengan kalimat yang bergema itu kan beda. Allahu Akbar. Dan saya lihat kemarin itu Pak Dandem itu di koran bilang, dulu para pejuang tentara ketika sudah agak kalah dari medan perang, larinya kan ke para ulama, ya, minta nasihatnya ulama, minta dikobarkan lagi semangatnya dari para ulama, kan begitu, ya. Jadi ternyata yang ada di lapangan itu bukan cuma Bung Tomo yang mengucapkan itu saja, tetapi kalimat takbir bisa memompa semangat juang para pejuang-pejuang kita. Terutama 10 November tercatat di dalam sejarah itu adalah hari pahlawan, dan dibangkitkannya pejuang kita itu bukan dengan kalimat apa-apa, tetapi dengan kalimat takbir, yaitu kalimat Allahu Akbar. Subhanallah, ya. Kemarin saya lihat di di WA itu ada kiriman dari teman KGP, Ki Pamungkas yang meninggal dunia, ya. Padahal beliau kan ada seorang itu paranormal luar biasa di Bogor ini, ya, meninggal. Tetapi ketika meninggalnya, beliau minta dibalut dengan bendera yang dibalut dengan kalimat La ilaha illallah Allahu Akbar. Itu paranormal. Kira kurang ada dibalut kain-kain kalimat Allahu Akbar, ya. Dan beliau itu kan luar biasa. GGP itu, saya ingat dulu waktu ada Jos Bus mau ke Bogor itu, untuk menolak itu sampai makan ayam ya, ayam hidup-hidup itu. Tetapi ketika dia meninggal, barangkali pesan kepada keluarganya, balutlah saya, tutuplah saya dengan bendera yang bertuliskan kalimat Allahu Akbar. Subhanallah. Makanya kalimat takbir memompa semangat para pejuang kita, ya. Coba kalau misalnya kita serentak mengucapkan kalimat takbir, undur udah jaga teh, ya. Allahu Akbar, masuk rumah, assalamualaikum, kemudian sambil teriak takbir, cuma mana benaun Bapak, gitu ya, kayak gitu, kalimat takbir. Ulangi lagi jemaah, ya. Jadi saya kembali kawan, pertama sempurnakan ibadah Ramadan selama 1 bulan penuh, kemudian yang kedua kumandangkan takbir dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Nah, makanya kayak di masjid kita pun sama-sama, apalagi kalau yang memenangkan takbirnya itu adalah anak-anak muda. Ini sering saya sampaikan, abang juga sering bilang ke saya, ini anak-anak remaja nih kalau ajan, ya. Jadi kalau orang tua, Pak Solih juga bukan tidak mau ajan, tapi kan di cepat tuh teh Gus Imam wiridan ajan Gus sorangan ulah. Kalau bisa nanti remaja ajan lagi, ya, kayak gitu. Tapi ulah waktunya, kalau bukan waktunya jangan ajan. Kalau sudah waktunya, ya, kasihan kadang kayak abang lagi kayak yang nggak ada anak muda, ya. Padahal kita itu kan anak mudanya banyak, nggak tahu karena kecapean selama 1 bulan penuh, ya. Jadi mohon kepada remaja-remaja, ya. Jadi nanti setiap waktu ajan itu berdirilah saja. Karena kalau anak muda yang mengenakan kalimat ajan, beda kesannya itu. Beda dengan bapak-bapak makan lain, ya. Kalau anak muda yang sudah mengucapkan kalimat adzan, mengundangkan kalimat adzan, beda bergemanya. Karena kan masjid itu ruhnya adalah anak-anak muda. Maju dan mundurnya masjid itu tergantung kepada anak-anak mudanya. Jadi tolong nanti untuk di roli lagi jadwalnya, jangan sampai orang tua lagi yang adzan itu, ya. Oke, kita lanjut jemaah. Yang ketiga. Yang ketiga, setelah kita mengumandangkan kalimat takbir, wa itu minul izzata wa itu kabirullah ala ma
pertama menyempurnakan ibadah Ramadan 1 bulan penuh. Kemudian yang kedua mengumandangkan takbir. Dan yang ketiga alama adakum, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang memberikan hidayah. Apa Bapak? Hidayah. Apa? Hidayah, petunjuk. Hidayah itu bukan milik Nabi, bukan milik malaikat, milik Allah. Disebutnya juga hak prerogatif Allah, itu adalah hidayah. Dan hidayah ini tidak bisa diwariskan. Orang tuanya ahli ibadah, tidak jaminan anaknya jadi ahli ibadah. Nabi, coba kita lihat. Ada Nabi yang umurnya 950 tahun. Nabi siapa itu? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu ibu 950 tahun usianya. 800 tahun dia berdakwah. Selama 800 tahun itu punya jamaah hanya 80 orang. Rata-rata 10 tahun hiji. Namun di ayat penceramah sekarang 800 tahun ceramah meninggalkan, nah turun juga ya. Makanya kan sekarang mah pada penceramah itu enak. Tahu-tahu melejit aja, banyak jamaahnya. Nabi Nuh 800 tahun berdakwah siang, malam, pagi, sore, hanya menang 80 pengikut. 10 tahun satu. Nah, saking bandelnya jemaah, kaum Nabi Nuh itu kalau dia dikasih ceramah ditutup kupingnya itu. Di kita sih masih alhamdulillah, ya. Walaupun tidak suka tapi mulutnya mah atau kupingnya mah dibuka. Ini mah Nabi Nuh kaumnya, saking dia tidak mau mendengar fatwa, ajaran-ajakan dari Nabi Nuh, ditutup kalau Nabi Nuh berbicara itu kupingnya. Satu waktu sudah kelewat batas sabarnya Nabi Nuh, karena Nabi Nuh juga kan boleh manusia. Beliau berdoa kepada Allah, Tuhan. Kemudian Allah berfirman, apa Nuh? Saya sudah tahan, saya sudah tidak kuat untuk mengikuti dan mengajak umat saya kepada jalan yang benar, untuk memasuk Islam. Untuk itu, kata Allah, turunkan ajar, matikan saja mereka. Kaum Nabi Nuh, tolong dimatikan. Kemudian Allah berfirman, kenapa Nuh? Karena kalau misalnya dia tetap hidup, nanti dia akan berkembang biak. Orang tuanya kafir, nenek kakeknya kafir, punya anak cucunya kafir juga. Daripada kafir semua, lebih baik matikan saja, turunkan aja. Kemudian Allah berfirman, udah Nuh, kalau begitu kamu buat kapal. Sekarang kata Allah. Kemudian buat kapal ini dari apa? Dari kayu. Kayunya dari mana? Dari pohon. Pohonnya dari mana? Nanam dulu. Coba. Dititahnya kapal, kayunya harus nanam. Ya wajar umur lagi 950 tahun. Paling kalau nanam pohon itu 20-30 tahun juga sudah jadi. Kata Allah, Nuh, buatkan kapal. Dari apa saya harus buat kapal, Tuhan? Dari kayu. Kayunya dari mana? Pohon. Pohonnya dari mana? Nanam dulu. Ya. Setelah selesai ditebang, kemudian dibuatkan kapal di salah satu kampung yang tandus di tempat tinggalnya Nuh. Ya udah, bikin demo semua tuh orang-orangnya Nuh itu. Nuh, kamu itu sudah gila, sudah mah kemarau panjang, tidak ada air, kamu buat kapal, nanti mau berlandas di mana? Nah, setelah selesai, kemudian kata Allah, Nuh, sekarang kamu masuk ke dalam kapal beserta pengikutmu yang 80 orang itu. Semua masuk. Bawa binatang berpasang-pasangan, harimau berpasangan, kucing berpasangan, semua berpasang-pasangan. Sampai makhluk yang paling kecil itu kan semut, tikus, semua dibawa. Kemudian setelah masuk semua, hujan besar. Dan dari setiap celah bumi itu tidak ada yang tidak mengeluarkan air. Mengeluarkan air semua. Setelah masuk semua, kemudian sudah hadir tiba, Nuh nanya kepada kaumnya yang 80 orang itu, anak saya Kan'an mana? Tidak ada Nuh. Dilihat ke atas, tidak ada juga. Begitu lihat ke bawah, ternyata Nuh dia berkumpul di daratan dengan orang-orang kafir. Padahal Nuh dan Kan'an itu Kan'an itu adalah anak kesayangannya Nuh. Ketika Nabi Nuh sudah masuk ke dalam kapal, kemudian dia lihat ke daratan, ternyata Kan'an bersama dengan orang-orang kafir di daratan. Dipanggil sama Nuh itu, ya Bunayya arkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Kan'an, kesini kamu, naik ke kapal dengan Bapak.
Apa kata Kan'an? Tidak Bapak, saya akan nyari gunung yang lebih tinggi untuk menyelamatkan saya. Kemudian Kan'an lari ke gunung, gunung pun tenggelam. Kemudian setelah itu Kan'an berdoa, Tuhan, aku meminta kepada Engkau itu binasakan orang-orang kafir, bukan anakku Kan'an, bukan istriku. Kemudian apa kata Allah? Allah berfirman di dalam Al-Quran, ana urid wa anta turid wallahu fa'alu lima yurid. Kata Kan'an, Allah punya keinginan, saya punya keinginan, dan Kan'an pun punya keinginan. Kalau Allah punya keinginan, maka keinginan Allah lah yang jadi. Sehingga Kan'an yang disayangi oleh Nuh ketika dia tidak mendapatkan hidayah, masuk dan mati dalam golongan kafir. Makanya saya kembali lagi jemaah, hidayah itu tidak bisa diwariskan. Hidayah itu tidak bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah kita, anak kita, keluarga kita selalu diberikan hidayah untuk mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa tu'minul iddata wa tukabbirullaha ala ma hadakum. Kita mengagungkan nama Allah karena Allah itu yang telah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Dan hidayah ini harus kita pelihara. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Ustaz Hafilan Awan tanya Pak Ali saja. Ya, begitu. Hafilan Awan tanya Pak Ali sama Pak Tony, ya. Begitu. Kita lanjut yang terakhir jemaah, ya. Yang terakhir, apabila kita ingin dikatakan sebagai orang yang fitnah, ala ma adakum wa allahum tasfuru. Ini potongan ayat itu luar biasa, ya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang terakhir, apabila kita mau dikatakan sebagai orang yang fitrah itu, kita harus selalu bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Wa itta'adana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna adzabi lasadid. Corona itu kan ada hikmahnya. Punten, hikmahnya corona itu satu, jemaah, ya. Barangkali kita lebih banyak berdiam di rumah ibadah. Saya biasanya kalau tadarus Quran itu bulan puasa bubur. Tetapi dengan ada corona, karena itu ayat kegiatan membawa keluar, habis lohor cekel Quran, ya, habis asar cekel Quran, kan begitu. Ngadoan jadi lebih khusyuk, ya. Allahumma ksif anna minal bala wal waba wal afati wal fitani ma la yasifu ghairu. Nah, dengan adanya corona itu, kemudian yang kedua, kita rajin bersih-bersih, rajin wudu. Nah, gitu kan. Jadi kalau misalnya kita maju, jangan cuma sekedar cuci tangan saja, wudu, ya, jaga wudu. Kemudian hikmahnya, mungkin Bapak, walaupun kemarin disampaikan sama Bapak Ketua RT 03 ke Bapak DKM sana, di masjid kami ini sebelum corona itu kan tidak ada sholat Jumatan, ya. Tapi dengan ada corona, karena nyari Jumatan kemana-mana tidak ada, berdiri sholat Jumat. Dan beliau ini, Bapak Imam kita, ya, Pak Tony, Abang, kemudian Pak Ali, yang tidak biasa naik mimbar, naik mimbar. Jadi bukan berarti naik ke atasnya mimbar, belajar di mimbar naik, ya. Gitu. Makanya saya itu bersyukur, alhamdulillah. Jadi kalaupun misalnya nanti ada kegiatan sholat Jumat di luar yang tidak bisa dihadiri, misalnya saya dapat jadwal Jumat itu 1, tetapi ada 2 jadwal. Kalau kemarin-kemarin suka bingung, nanya Pak Nawan pasti sibuk, nggak bisa, ya. Dan itu kan sekarang mah ada hikmahnya. Tapi insya Allah Bapak, saya sampaikan kembali, kalau misalnya nanti COVID-nya sudah aman lagi, maka kami akan kembalikan lagi ke sana, ke habitatnya. Kalau sekarang kan masih belum, ya, belum aman, karena kan sekarang masih ada social distancing, ya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang sudah aman, saya akan kembalikan lagi ke sana. Karena kan dalam aturan agama itu memang di dalam fikihnya, kalau dalam satu kampung itu ada 2 Jumat,
boleh melaksanakan Jumatan dalam satu kampung itu ada 2 masjid, tapi dengan syarat kalau masjid yang satu sudah tidak memenuhi atau tidak bisa menampung jamaah. Tapi kalau masih bisa, maka Jumat yang satu itu akan batal sholat Jumatnya apabila didahului takbirnya sama Jumat yang pertama. Misalnya begini, Ma'rifatilah takbirnya udah lebih dulu, di al-mutakin belum, maka al-mutakin itu tidak sah sholat Jumatnya. Atau misalnya kebalikan, al-mutakin lebih dulu sholatnya, Ma'rifatilah belakangan, itu pun tidak sah. Nah, itu jadi pertama. Tapi kalau misalnya dalam satu masjid itu sudah penuh menampung jamaah, sudah tidak bisa lagi untuk menampungnya, maka boleh dalam satu kampung itu ada 2 sholat Jumat dilakukan. Jadi insya Allah kami juga sudah sepakat. Cuma selama ini karena pandemiknya belum 100% aman, yang dikhawatirkan saya itu begini Bapak, ketika jamaah dari sini sudah diarahkan ke sana, tahu-tahu lagi terjadi, maaf, mudah-mudahan jangan sampai ya. Kemudian saya balik lagi, besok kita sholat Jumat lagi di al-mutakin jamaah, awas main bola sholat Jumat ya, gitu ya. Belok sana, belok sini. Makanya kemarin saya sepakat, pokoknya sebelum 100% aman, kita tetap menjaga duduk di sini. Dan lagian kan di sana juga menjaga jarak dengan jamaah. Apalagi di masjid Pak Oyo itu, saya waktu bulan puasa sholat Jumat pertama mau akhir puasa itu saya kebetulan jadwal di sana. Jadi sejauh kucing-kucing kan sholatnya itu, ya. Jadi satu di sana, satu di sana. Saya kira balik ke belakang bingung, mau bilang suku aku itu pantas, jangan rapat-rapat. Ya gitu, nggak usah diangkat lah, rumah marahnya cuma satu enak kan sholat misah-misah teh gitu ya. Tapi kalau di kita masih alhamdulillah ya. Jadi gitu Bapaknya, insya Allah kalau nanti sudah aman, terkendali 100%, kami akan kembali lagi ke sana. Itu yang pertama. Kedua, untuk menjaga hubungan ukhuwah ya antara masjid ini dengan masjid sana. Tapi kalau untuk nanti ke depannya mah ya Allah alam, kalau jamaahnya semakin banyak, warga kita semakin besar, jamaah di masjid Ma'rifatilah sudah tidak menampung, ya baru kita menjalankan di sini pun tidak jadi masalah. Ini memang karena ada pandemi saja. Dan kemarin memang ketika yang 3 hari kita tidak sholat Jumat itu tiba minggu kita merasa kalang kabut ya Pak ya, merasa ada yang kehilangan. Oke, saya ulangi lagi jamaah yang terakhir. Jadi yang disebut dengan fitrah itu wa'alakum tashkurun. Kita harus banyak bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Syukur diberikan kesehatan, syukur diberikan nikmat panjang umur, syukur kita masih diberikan hidayah untuk bisa menjalankan kewajiban kita sebagai orang muslim, yaitu melaksanakan ibadah baik yang wajib ataupun ibadah yang sunnah. Pesan terakhir dari saya kepada para jamaah, ayo mumpung sekarang masjid sudah dibolehkan untuk diisi, jangan sampai leha-leha ya. Jadi jangan seperti tadi saya sampaikan, ketika masjid dikunci kita ribut, tetapi setelah dilonggarkan jamaahnya yang tidak ada. Karena kita sebagai orang muslim yang beriman itu, dengan masjid itu orang mukmin, dengan masjid itu seperti ikan dalam air ibu ya. Cai, lauk asup karena cai itu kan nyaman, tenang, adem. Itulah gambaran orang mukmin. Jadi ketika dia masuk masjid itu nyaman. Tapi kalau orang yang tidak mukmin masuk masjid itu gelisah. Ibaratkan burung dalam sangkar. Ya. Sakumaha hebatnya sangkar dibuatkan, tapi burung masuk di dalamnya tidak akan nyaman karena dia tidak akan bebas. Ya. Jadi untuk itu mari kita bersama-sama untuk makmurkan lagi masjid kita ya, dengan tetap mengikuti apa yang dianjurkan dan diinstruksikan oleh para pemerintah kita untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita semuanya. Dan barangkali untuk beberapa minggu terakhir atau misalnya minggu kedua, ketiga, untuk yang isi tausiah karena kata Bapak Ketua RT 3 untuk menjaga, jadi kita tidak mengambil dulu dari luar ya. Jadi barangkali untuk 1 minggu, 2 minggu, untuk 3 atau 2 kali pertemuan lagi, tetap nanti barangkali untuk yang isi orang yang ada di sini, saya dan teman-teman ya. Kalau misalnya udah aman 100%, baru akan kembalikan lagi seperti semula. Dan para penceramah yang di luar juga udah pada banyak yang nanya kapan katanya dimulai lagi. Saya sudah kangen sama jemaah. Saya bilang nanti nunggu dulu kalau aman 100%. Itu saja jemaah yang bisa disampaikan. Untuk lebih detailnya silakan Bapak dan Ibu dibuka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185.
Di situ dikatakan dengan jelas bahwa orang yang fitrah itu ada 4. Pertama, menyempurnakan ibadah Ramadan. Yang kedua, selalu memandangkan takbir. Kemudian yang ketiga, dia ingat dan sadar betul bahwa yang memberi hidayah itu adalah Allah. Dan yang terakhir, selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita tutup dengan bacakan khutbah sobat wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.